Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan beberapa teman saya akan mempresentasikan beberapa bentuk dan jenis aplikasi ICT pada pendidikan. Nah, bentuk dan jenis aplikasi ICT pendidikan yang akan kita terangkan di sini yaitu yang pertama adalah Schoolnet. Adalah sebuah media penunjang pembelajaran yang digunakan di sebuah sekolah maupun universitas. Yang seperti kita gunakan pada saat ini yaitu e-learning. Yang kedua yaitu TVA atau TV Edukasi, yaitu sebuah stasiun televisi yang menyiarkan siaran-siaran berbasis pendidikan. Dan yang terakhir yaitu Jardiknas atau Program Pengembangan Infrastruktur Jaringan Online Skala Nasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang TVA atau Televisi Edukasi. TVA atau Televisi Edukasi yaitu sebuah stasiun TV yang mengkhususkan diri pada siaran-siaran pendidikan. TV besutan Pustekom ini dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Karena apa? Karena TVA ini sudah bekerja sama dengan TVRI dan berbagai TV swasta lainnya. Nah, TVA ini menjadi strategi untuk memperbaiki kondisi dunia pendidikan melalui siaran televisi yang berkualitas dan tentunya mendidik. Manfaat dari TV edukasi ini yang pertama yaitu untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan berfungsi sebagai media pembelajaran pada masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap peserta didik. Nah, kelebihan dari TV edukasi ini yang pertama, televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audiovisual seperti gambar, film, objek, spesimen, dan drama. Yang kedua, yaitu televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Yang ketiga, yaitu televisi dapat membawa dunia nyata ke rumah dan ke kelas-kelas seperti orang, tempat, peristiwa melalui penyiaran langsung dan rekaman yang ada di dalam televisi. Kekurangan dari TVA ini adalah yang pertama, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah saja. Yang kedua, layar televisi tidak mampu menjangkau kelas besar sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Yang ketiga yaitu televisi pada saat disiarkan akan berjalan dengan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tadi seberapa penting sih TV edukasi di dalam bidang pendidikan, mengingat sekarang anak-anak itu lebih tertarik dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang sekedar ia perdengarkan. Maka harapan Kemendikbud dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi membuat sebuah televisi edukasi ini sebagai sarana untuk membersihkan tayangan-tayangan yang tidak mendidik yang dipertontonkan anak, karena apa yang dipertontonkan di televisi itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan sikap pada anak. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NetSchool. Dan di sini saya mengambil e-learning sebagai contoh dari aplikasi NetSchool. Ya, jadi e-learning merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam sebagai media pembelajaran. Adapun komponen dari e-learning. Yang pertama adalah perangkat keras tentu saja, yang kedua adalah infrastruktur atau jaringan, yang ketiga adalah perangkat lunak, yang keempat adalah materi atau isi, dan yang kelima adalah strategi interaksi, yang keenam adalah pemeran. Dan pemeran ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Lalu, adapun manfaat dari e-learning. Manfaat dari e-learning tentu saja banyak sekali. Tapi di sini saya akan menyebutkan 3 manfaat dari e-learning. Jadi yang pertama adalah pembelajaran dari mana dan kapan saja. Itu disebut dengan time and place flexibility. Ya, tentu saja lebih mudah diakses karena kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua adalah bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dan guru dan pendidik. Karena tadi dari mana dan kapan saja, jadi ya interaksi guru dan murid bisa lebih dekat dan lebih banyak karena tidak terbatas ruang dan waktu. Lalu yang nomor 3 adalah menjangkau peserta didik dalam cakupan wilayah yang luas.
Ya karena memanfaatkan teknologi informasi tadi, jadi cakupannya luas, bisa dari mana saja. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan menggunakan e-learning. Yang pertama yaitu fleksibilitas, karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Ya kembali lagi pada manfaat tadi, fleksibilitas. Yang kedua, menghemat waktu dalam proses belajar mengajar. Ya karena kalaupun kita tidak paham, kita bisa mengakses materi tersebut berulang kali dan bisa diakses kapan saja. Lalu yang nomor 3 adalah mengurangi biaya perjalanan. Ya tentu saja karena kita tidak membutuhkan untuk ke tempat belajar di tempatnya. Lalu yang keempat adalah menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, yaitu meliputi infrastruktur, peralatan, dan buku-buku, karena kita menggunakan media digital, jadi tidak memerlukan itu semua. Lalu yang kelima adalah menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, ya karena kembali lagi kepada bisa belajar di mana saja itu tadi, jadi bisa diakses dimanapun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zawatunisa akan meneruskan materi tentang e-learning. Nah, dalam e-learning ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu konten yang relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua yaitu menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Yang keempat yaitu pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur ataupun belajar secara mandiri. Yang kelima yaitu membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Nah, di dalam e-learning juga memiliki beberapa elemen, yaitu tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama yaitu apa? E-learning memasukkan baik konten yaitu informasi dan metode instruksional, yang mana teknik untuk membantu orang mempelajari konten belajar. Yang kedua yaitu bagaimana e-learning didistribusikan melalui komputer dalam bentuk kalimat dan gambar. Pendistribusiannya dapat dalam bentuk gambar yang didesain untuk belajar secara individu dan dalam media video yang didesain dengan bimbingan dan instruktur secara langsung. Yang ketiga yaitu mengapa e-learning ditunjukkan untuk membantu pelajar mencapai tujuan belajarnya atau melakukan pekerjaannya. Aspek penting dalam e-learning. E-learning menciptakan solusi belajar secara informal dan formal. Salah satu kesalahan berpikir tentang e-learning adalah hanya menciptakan sistem belajar secara formal. Namun faktanya 80% pembelajaran didapat secara informal. Yang kedua yaitu e-learning menyediakan akses berbagai macam sumber pembelajaran, baik itu konten maupun manusia. Kesalahan lainnya dalam berpikir tentang e-learning bahwa e-learning hanya membuat konten saja. Sebenarnya e-learning adalah salah satu aktivitas sosial. E-learning menyediakan pengalaman belajar yang kuat melalui komunitas online pengguna e-learning, karena manusia adalah makhluk sosial, jadi ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi ilmu antara sesama pengguna e-learning. Yang ketiga yaitu e-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-learning bukan aktivitas individu saja, tetapi juga mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama, baik untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi ilmu, dan membentuk sebuah komunitas online yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang keempat yaitu e-learning membawa pembelajaran kepada pelajar, bukan pelajar ke pembelajaran. Bentuk pembelajaran tradisional bahwa pelajar harus pergi keluar untuk mencari pembelajaran mereka sendiri, sedangkan metode e-learning disebut juga dengan full model of learning. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiaranita Rozana Rahman. Saya akan membahas tentang
pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Jardiknas. Nah, Jejaring Pendidikan Nasional atau biasa disebut dengan Jardiknas merupakan program pengembangan infrastruktur jaringan online skala nasional yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2006 untuk menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan di Indonesia, dan juga merupakan salah satu program strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan dari Jardiknas. Tujuannya yaitu sebagai media informasi komunikasi online antar institusi dan komunitas pendidikan di seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan akses, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari Jardiknas. Fungsinya yang pertama yaitu Jardiknas kantor dinas atau institusi untuk transaksi data online atau SIM pendidikan. Yang kedua yaitu Jardiknas perguruan tinggi atau Inherent untuk riset dan pengembangan iptek. Dan yang ketiga yaitu Jardiknas sekolah atau Schoolnet untuk akses informasi dan e-learning sekolah. Dan yang terakhir Jardiknas personal atau guru dan siswa, yaitu untuk akses informasi dan interaksi komunitas. Nah, yang selanjutnya mengenai tentang visi dan misi dari Jardiknas. Visi Jardiknas yaitu terdepan dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan online atau TIK untuk kemajuan dunia pendidikan dalam skala nasional maupun internasional. Dan misi dari Jardiknas itu ada 3. Yang pertama, sebagai infrastruktur pendukung utama program peningkatan mutu, pemerataan akses, dan peningkatan tata kelola serta akuntabilitas pendidikan nasional berbasis TIK. Yang kedua, sebagai media pendukung utama proses komunikasi dan informasi yang terpadu antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai infrastruktur pendukung utama program pengembangan sistem informasi administrasi pendidikan nasional atau disebut Sidiknas dan pengembangan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tiara, masih meliputi Jardiknas. Poin selanjutnya yaitu zona jaringan. Jardiknas memiliki 4 zona jaringan. Yang pertama yaitu Jardiknas kantor dinas dan institusi yang meliputi kantor-kantor dinas pendidikan baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Fungsinya yaitu sebagai media untuk transaksi data online, sistem informasi administrasi dan manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu Jardiknas perguruan tinggi yang meliputi seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang memiliki fungsi untuk media riset dan pengembangan iptek serta pembelajaran elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu Jardiknas sekolah yang meliputi sekolah formal maupun non-formal baik negeri maupun swasta di seluruh jenjang yang meliputi TK, SD, SMP, dan SMA sederajat. Fungsi utamanya yaitu sebagai media akses informasi dan pengetahuan serta pembelajaran elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu Jardiknas guru dan siswa yang meliputi akses personal untuk guru, dosen, karyawan, siswa, dan mahasiswa di institusi pendidikan se-Indonesia yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi dan akses informasi pendidikan. Selanjutnya yaitu fasilitas dan layanan. Departemen Pendidikan Nasional memberikan beberapa fasilitas dan layanan kepada pengguna jaringan. Yang pertama yaitu layanan telepon via internet secara gratis. Kemudian yang kedua yaitu layanan konferensi dengan menggunakan video. Yang ketiga layanan data center dan colocation server. Yang keempat layanan akses internet. Yang kelima layanan web hosting untuk institusi pendidikan. Yang keenam layanan email untuk pegawai dalam lingkup dinas pendidikan. Yang ketujuh layanan call center dan helpdesk service. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dukungan teknis. Selanjutnya yaitu kendala. Dalam mengimplementasikan dan membangun Jardiknas, ini memiliki beberapa kendala yang meliputi yang pertama yaitu masalah tersedianya orang yang mengoperasi atau masalah sumber daya manusia. Yang kedua yaitu masalah tersedianya dana. Yang ketiga masalah koordinasi dan kerjasama yang harus ditingkatkan. Yang keempat masalah sistem keamanan jaringan, dan yang terakhir yaitu masalah kesinambungan
tata kelola sistem jaringan di setiap lokasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.